Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari ke-16 PKL. Jadi hari ini tuh kayak seru tapi takut. Sumpah kali ini takut lagi kayak kemarin. Pak, Bapak jangan marah sama saya kalau saya takut. Karena emang saya takut, Pak. Gimana dong? Nanti saya bakal cerita di akhir, tapi semoga nggak ada terjadi apa-apa lagi hari ini. Jadi pertama-tama seperti biasa, tidak lain tidak bukan adalah operan. Habis operan jaga. Habis operan jaga, tidak lain tidak bukan lagi adalah TTV. Itu udah pasti banget kegiatan sehari-hari rutin. Operan jaga sama TTV. Itu udah nggak bisa diganggu-gugat lagi. Habis itu ada pasien baru. Jadi harus di TTV sekalian di pengkajian. Habis itu aku ukur lingkar perut. Tahu gak sih Pak, pas ukur lingkar perut tuh ternyata saya salah. Jadi tuh nomornya tuh saya di bawah, jadi kebalik. Jadi saya ukur 2 kali, tapi nggak apa-apa kata kakaknya. Itu belajar. Abis itu aku perbeden karena ada pasien yang baru mau masuk lagi. Banyak ya Pak pasien baru saya. Hari ini kayaknya full nih Pak, saya lihat-lihat. Abis itu saya ganti cairan infus. Abis itu saya mengantar pasien operasi. Ada 2. Terus saya kan mau dorong kan Pak, kan kalau dari ruang saya mau ke ruang operasi itu kan kayak ada tanjakan gitu. Saya mau dorong, tapi kata Bapak Satpamnya gini, jangan kamu yang dorong, nanti kamu jatuh, digituin Pak. Ih, love you banget sama Bapak Satpam. Abis itu saya ke farmasi mintain needle DVT, jarum DVT katanya. Habis itu jam 15.55 saya mengobservasi penyuntikan obat. Jadi tuh ada pasien yang dia tuh kenapa ya Pak? Saya lupa dia tuh kenapa, tapi dia disuntikin obatnya di perut, di deket pusar. Terus juga dia kan kemarin tuh di sebelah kanan. Hari ini disuntiknya tuh nggak boleh di sebelah kanan, harus di sebelah kiri. Bapak tolong kasih tahu saya besok itu apa ya? Dia kenapa? Habis itu saya mau observasi pemberian obat lewat rektal. Bapak tahu, nih tolong ya Pak. Bapak tahu, ini tuh pasien, dia tuh bandel banget yang saya kemarin ceritain tuh, yang dia ngerokok bisa 2 bungkus. Dia kalau nongkrong sampai jam 3 pagi. Dia waktu di IGD saya diceritain sama Nace, dia nggak mau dimasukin obat lewat rektal, katanya dia ngamuk-ngamuk di IGD. Itu di ruangan saya juga gitu Pak, tapi alhamdulillah dia nggak ngamuk. Dia cuma kayak nggak mau gini-gini kayak gitu. Terus akhirnya dia mau dimasukin kan, udah masuk, kakaknya keluar, Tiara, habis itu saya. Terus dia bilang gini, kok panas ya Mak? Terus saya bilang dong ke kakaknya, Kak emang kalau masukin obat lewat kayak gitu panas? Terus kata kakaknya gini, ah enggak, lebay dia mah, digituin Mak. Terus abis itu aku kasih pasien minum susu. Jadi tuh pasiennya tuh kan pos operasi ya, dia tuh makannya bertahap. Dia tuh kemarin puasa apa 3 hari, keren gak tuh dia puasa 3 hari. Sekarang baru dikasih susu segini sedikit nanti lama-lama banyak, terus bubur gitu. Abis itu saya ke farmasi lagi nganterin resep kalau nggak salah. Soalnya sih saya nulisnya farmasi doang Pak. Saya antar resep kalau nggak salah. Abis itu saya ngeliat observasi perawatan luka sama ngelepas jahitan. Sumpah itu ngilu banget Pak. Bapak pegangin. Bapak saya iya bener sih, kayak saya di tangan kiri megangin cairan, di tangan kanan megangin kasa, gunting saya taruh tengah-tengah. Itu bener-bener kayak ngilu banget Pak ngeliatinnya. Itu kayak jahitan mana di perutnya Pak. Itu kayak sumpah itu ngilu banget, kayak bener-bener ya. Habis itu saya ngecek GDS, gula darah sewaktu. Saya di situ agak kaget, tapi emang ibunya pas datang itu dia GDS-nya kan sebelum dia datang ke rumah sakit, dia tuh sempat ke puskesmas, GDS-nya tuh 444. Pas saya cek masih turunnya dikit doang, 22 doang, 422 jadinya. Habis itu saya mengganti cairan infus. Habis itu saya ke farmasi lagi buat ambil inian kateter. Si Devita mau dipindahin ke HCU Pak, jadi saya ambilin dulu tuh kateternya. Habis itu sebentar Pak, catatan saya hilang. Habis itu saya istirahat Pak kalau nggak salah. Habis itu oh salah Pak, saya sempat jemput pasien dulu setelah operasi. Habis jemput pasien, saya ke farmasi lagi. Kayaknya kemarin saya banyak banget ya Pak ke farmasi.
Yang ini tuh saya kayak ngambil jarum buat infus, kayak aboket ya namanya, aboket Pak kalau asal namanya. Habis itu saya observasi pemasangan kateter. Tahu yang dipasangin siapa? Devita. Dia tahu, dia tadinya nggak mau Pak. Pas saya datang sama kakaknya, sama saya, sama Tiara kayak nggak mau. Terus kakaknya sampai kayak, ayo ini buat kebaikan kamu, gini. Udah diceramahin tuh sama kakaknya. Terus mamahnya tuh ngumpet karena kata mamahnya kalau ada mamahnya tuh dia semakin keras kepala gitu loh, pakai berani sama mamahnya lah intinya. Terus habis itu kata kakaknya gini, oke, kamu nggak mau, kamu saya bikin surat penolakan, kalau kamu masuk sini lagi kamu nggak akan di cover sama BPJS, kamu harus bayar 20 juta gitu. Dia tuh kayak gak ada ngerasa gimana gitu Pak. Dia masih mukanya masih tengil banget, sumpah. Dia kayak ngeselin banget Pak, mukanya juga tuh kayak model-modelan jamet. Bapak tahu kan modelan jamet itu kayak gimana? Nah, itu pamannya yang nyeramahin dia. Saya nggak tahu diceramahinnya kayak gimana karena di situ saya lagi ambil gunting. Pas saya datang, kata kakaknya gini, udah deh pegangin kakinya, kamu bukain jelnya, saya masukin gitu. Akhirnya mau tuh Pak, dia mana ditahan Pak sama dia, nggak mau keluar urinnya Pak, ditahan sama dia kan. Udah gitu kan jadinya lama ya Pak, mana ditahan. Terus akhirnya panggil tuh kakak perawat yang satunya lagi, baru dia mau ngeluarin Pak urinnya. Kurang ajar ya tuh anak, astagfirullahaladzim. Tapi kayak dia nguras emosi banget Pak, kayak ngeselin. Gara-gara dia saya pulang jam 9:30, tapi nggak apa-apa, itu seru. Abis itu saya nganterin dia ke HCU. Itu tuh saya masang kateter itu dari jam 7.45 sampai 20.20, jam 8:20. Bayangin Pak, berapa lama? 45, 55, 8, 85, 8:10, 8:15, 8:20, 8:25. Berapa menit Pak? 7 menit ya? Emang lebih? Pokoknya itu lama kan ya Pak. Itu bener-bener kayak ngeselin banget anaknya, petenteng banget Pak. Oke, jadi pas saya mau cerita satu lagi, semoga ini gak sensitif. Jadi kan saya disuruh perbed ya Pak sama Tiara berdua di kamar 323. Itu gelap, bener-bener gelap. Itu kayak yang kata gelap banget gitu Pak. Dari kamar mandi, saya tuh emang anaknya penakut Pak, penakut banget. Jujur aja saya takut. Bapak jangan ngomelin saya tapi ya kalau saya takut. Terus habis itu ternyata ada suara Pak. Tiara di situ udah dengar, tapi kan saya tuh nggak bisa Pak, orangnya sensitifan banget sama yang kayak begituan. Saya tinggal lah Tiara. Akhirnya saya minta temenin sama cleaning service Pak. Saya bilang, Kak temenin yuk Kak, mau pasang spray. Terus akhirnya saya cerita ke kakaknya. Terus kata kakaknya gini, tapi kamu ditemenin kan sama cleaning service-nya? Iya Kak ditemenin kok. Yaudah alhamdulillah, kalau nggak ditemenin nanti aku iniin cleaning service-nya gitu Pak, katanya Pak. Jadi kayak udah deh Pak, itu aja. Saya takut Pak kalau cerita banyak-banyak. Besok aja ya Pak ceritanya. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.